Halo teman-teman, kali ini kita praktikum pemeriksaan rapid COVID-19 atau COVID-19. Alat yang diperlukan pertama strip one step rapid test. Ini SARS-CoV-2 IgG IgM antibody, berarti ini rapid antibody ya. Dan pastikan masa expirednya belum masuk ya, ini 2021 bulan 3, jadi memang sudah dekat ya. Lalu ada kita menggunakan yellow tip dengan micropipet, tapi bisa juga kita menggunakan ini pipet tetes, tapi saya tidak senang pakai pipet tetes, pakai micropipet saja, pakai yang 20 mikroliter. Kemudian timer. Lalu ini spesimennya saya menggunakan serum ya, serum lebih bagus ketimbang menggunakan plasma, atau apalagi whole blood itu sangat tidak baik. Karena mengapa? Karena whole blood itu separohnya eritrosit, separohnya plasma. Jadi misalnya kita meneteskan 10 mikroliter, jadi cuma 5 mikroliter aja yang disedot atau diserap untuk bereaksi dengan zona tes pada alat tersebut. Oke, mari kita buka bungkusnya. Nah, ini teman-teman sudah dibuka bungkusnya. Oke, ini kita buka tabung pertama. Ini untuk satu pasien. Pasien pertama ini maklum tidak membawa tripod, jadi ya serba tangannya sulit melakukan pemeriksaan. Nah, kita ambil 20 mikron ya. Saya 20 mikron. Memang di brosurnya ada yang mengatakan 20 mikron, ada yang 10. Tapi tidak masalah. Itu adalah minimalnya kalau 10 ya. Jangan, tapi dia juga berlebihan, karena lebih nanti mungkin berpengaruh ke pemeriksaannya. Oke, kita ambil ini bapernya ya, bapernya ini dikumpulkan jadi satu, supaya karena yang kemasan yang ada itu sulit diteteskan, jadi tambah 2 tetes, bro, 2. Nah, ini sampel pertama ya. Nah, sampel pertama, timer dinyalakan 15 menit. Nah, 15 menit. Kemudian kita lanjut ya ke yang nomor 2. Nomor 2. Nah, kita pasang lagi yellow tip baru. Ini yellow tip baru, yellow tip yang tadi. Lalu spesimen nomor 2 kita buka. Nah, spesimen 1, yang kedua yang pertama kita tutup. Nah, yang kedua kita ambil 20 mikroliter ya, teskan. Kemudian kita tambah buffernya sebanyak 2 tetes, 1, 2. Kalau kurang boleh 3 tetes, tapi 2 tetes sudah cukup. Nah, ini waktunya 15 menit teman-teman. Nah, teman-teman gini, alat tes yang ini kita bisa melihat ada C, ada T. Nah, hasil dikatakan valid apabila di garis C-nya itu ada, ya kan? Tapi bila di C tidak ada garis, itu adalah invalid. Jadi harus mengulang dengan cut yang baru, karena cutnya itu gagal produksi atau produk gagal. Nah, idealnya hasilnya itu bisa C saja di garisnya, atau di T juga, T dengan C, baik di T1 atau T2 atau T1 T2 kedua-duanya, tergantung nanti hasilnya pada pasiennya. Nah, kemudian teman-teman di sini di alat sini ada S itu berarti memasukkan sampel. Jadi nanti sampelnya ini berupa serum, itu dibawa oleh pasegerak. Pasegeraknya itu diluen ya, diluen yang mungkin memiliki buffernya itu ditahan pH-nya sekitar sesuai ujinya ini, mungkin pH-nya netral. Tapi bila teman-teman kehabisan buffer, bisa ganti dengan NaCl ya, NaCl, karena larutannya ini fisiologis. Nah, kemudian NaCl bisa digunakan untuk whole blood juga, tapi nanti teman-teman bila menggunakan plasma atau serum tidak ada
NaCl bisa menggunakan Aquades sebagai fase geraknya. Itu dalam kondisi darurat ya. Yang idealnya harus menggunakan buffer bawaannya atau NaCl ya. Tidak boleh menggunakan Aquades sebenarnya. Mengapa tidak boleh menggunakan Aquades? Karena Aquades itu bisa merusak, terutama bila menggunakan wellboat ya, pecah eritrositnya nanti. Sambil kita berbicara ngobrol-ngobrol, bahwa pasien dengan COVID-19 ini di awal-awal dideteksi dengan bantuan rapid antibody yang mana tiap orang itu berbeda-beda responnya terhadap virusnya. Ada yang bagus merespon dengan membentuk antibody sehingga dia dapat diketahui dia mengalami reaktif, atau mungkin dia non reaktif. Tapi ada juga yang memang dia tidak memberikan hasil reaktif pada uji rapid antibody, namun dia kena. Ini mungkin karena sistem imunnya yang tidak bereaksi lebih cepat untuk membentuk antibody kelas IgG maupun IgM. Nah, untuk di sini kita bisa melihat bahwa dikatakan untuk hasilnya ada hasil T1, ada T2. Nah, untuk hasil T2 ini adalah untuk IgM ya, untuk IgM. Sementara untuk IgG itu adalah T1. Ya, di sini teman-teman bisa melihat dengan jelas T1 IgG, T2 IgM. Nah, hasil T1 T2 ini nanti akan terlihat garisnya dalam waktu sekitar 15 menit. Jadi pembacaannya tidak boleh lebih dari 15 menit ya. Mungkin bisa juga ditoleransi dengan merek tertentu yang 20 menit, tapi tidak boleh lebih dari 20 menit. Beberapa kit mengatakan memang dominannya adalah 15 menit. 15 menit pembacaannya. Jadi kalau misalnya sudah lewat 1 jam, 2 jam, ada garis, itu banyak yang bertanya, apakah ini reaktif? Oh, itu jelas tidak. Itu adalah positif atau reaktif palsu yang terjadi akibat zona tesnya ini teroksidasi oleh udara dan mengering sehingga mengumpulkan zat warnanya pada zona tes. Ini tidak dianggap reaktif ya, tapi reaktif palsu atau positif palsu. Nah, sekarang mengapa dikatakan pada rapid antibody itu reaktif bukan positif? Karena reaktif ini maksudnya tidak langsung. Dia kena infeksi virus COVID-19, lalu dia membentuk antibody. Antibody ini mengatakan bahwa dia respon terhadap ada masuk virus jenis corona tadi. Jadi tidak spesifik untuk COVID-19, tapi memang kasusnya lebih merebak. Jadi arahnya memang corona tapi COVID-19. Jadi kalau kita bisa melihat di sini bahwa reaktif dikatakan bahwa dia memberitahu secara tidak langsung terinfeksi COVID-19. Reaktif karena belum pasti ya melalui antibody. Nah, sementara kalau misalnya antigen berarti dapat dikatakan dia positif negatif karena memang langsung mendeteksi antigen. Antigen itu benda asing yang masuk ke tubuh kita, baik bakteri atau virus. Nah, sementara di COVID-19 ini adalah partikel virus. Virusnya yang masuk. Virusnya jenis RNA ini. COVID-19 ini jenis RNA. Dia merupakan virus single helix. Oleh sebab itu pada saat uji nanti pada saat diswab dengan nasofaring orofaring, virusnya ini untayan single helix ini diubah menjadi ganda double helix dengan cara bantuan reverse transkriptase ya. Kemudian dianalisa secara real time. Makanya diberi nama RT-PCR, real time reverse transkriptase PCR. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang merasa rapid antibody ya tetap masih menjadi hal yang dapat digunakan untuk infeksi adanya COVID-19. Nah, kita berdasarkan melihat hasil ini, walaupun waktunya masih tinggal 6 menit, ini sudah bisa dapat kurang lebih dibaca hasilnya. Ini
non reaktif ya teman-teman, karena tidak ada di garis T1 maupun di T2 pada zona tes, hanya terbentuk garis di kontrol saja. Oke, itu saja mungkin perbincangan kita mengenai uji rapid COVID-19 untuk rapid antibodinya. Semoga teman-teman menyimaknya dan memberi manfaat. Oke, itu saja, saya Ahmad Lab pamit, bye.